Oke, saya kasih contoh lagi ya. Yo harus berangkat naik pesawat, dan karena ada macet, you cari jalan keluar. Tapi you tahu, kalau you sampai di sana terlambat 15 menit, pesawatnya udah berangkat. What you are going to do? Stres nggak? Stres. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? Itu difficulty atau hambatan? Hambatan. Difficulty. Bisa dua-duanya kan, ada difficulty atau kita marah, kita stres. Dua-duanya. You mengabsorb energi dua-duanya, dari difficulty sama dari stres. Bisa nggak kita berpikir, ini terlambat 15 menit karena soft adjuster ngatur itu. Oh thanks ya. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? What did you hear, my blue-eyed son? Itu kalau berpikir the worst case, Ya. you trust totally the unknown, you trust the soft adjuster. Jelas nggak? Ya. Berarti level trust kita di unknown kan tidak harmoni. And what did you hear, my darling young one? Oke, jadi kalau gitu berpikir, kita bisa bikin model nggak? Berpikir kecil, berpikir average, berpikir grave. Who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? And what do you do now, my blue-eyed son? Kalau orang pikirannya kecil, dia biasanya kalau ada demo, dia nanya, siapa sih yang demo? Kenapa sih? Nggak bisa diselesaikan dengan cara lain. Kata kuncinya who. Dan biasanya suka gosip orang-orang begitu. Lihat berita-berita di news, di sosial media yang nggak penting. Setuju nggak? Ya. You wasting time watching that. Discussing that, watching them. Nah, itu pikiran kecil gitu. Kayak pembantu rumah tangga saya tuh, dia selalu dengan TikTok, apa ya, citra, gosip si artis ini, artis itu, artis ini, artis itu. Itu pikiran-pikiran kecil tuh. Kita kan di sini berpikir pikiran-pikiran besar, betul? Ya. Jadi kalau pikiran kita kecil, ya kita stres. Nah, orang yang pikirannya average, misalnya kalau ada demo, dia tanya, kenapa macet? Sampai mana macetnya? Ada apa? Nah, orang yang great, biasanya dia berpikir sampai jam berapa? Demonya sampai jam berapa? Ada jalan lain nggak untuk menerobos? Mengapa saya harus nerobos? Bagaimana harus nerobos?
Itu tuh berpikir great. Jadi kemarin waktu saya bicara soal brainwave, kan saya baru datang tuh, baru 2 menit datang, hanya lihat pembicaraan terakhir soal tembus langit. Kita bisa, kalau kita berpikir great, kita bisa lihat permasalahan dengan cepat. Ini otokritik ya, otokritik. Jadi nggak perlu tuh diskusikan yang nggak penting-penting tuh nggak perlu didiskusikan. Ya kita suka basa-basi apa kabar, oke lah. Ya. Tapi if you take 30 minutes untuk basa-basi, nah itu pikiran kecil, sopan santun gitu. Ya. Kita kan ini berpikir ya. Lalu dibilang nggak sopan. Yang nggak bersopan itu adalah bahasa tubuh. Tubuh itu harus sopan. Tapi kalau pikiran nggak perlu sopan. Karena kita mau menguji satu tesis. Nggak ada basa-basi. Menguji pikiran. Setuju nggak kita di sini? Kayak kita dengan Urantia Book. Jangan ada kecenderungan baca Urantia Book, oh ini dari Tuhan, oh ini dari Tuhan, oh ini dari Tuhan. Harus kita uji, kita challenge. Tuhan pun harus kita challenge. Saya men-challenge Tuhan 30 tahun. Coba you lihat ya yang saya tulis itu. Itu kira-kira pikiran kecil, average, atau pikiran besar? Nah, kira-kira apa? Ada hal yang baru nggak buat you? Berarti cara berpikir kan? Banyak sekali orang nggak tahu cara berpikir. Ini penting banget. And what do you do now, my blue-eyed son? And what do you do now, my darling young one? It's a heart, 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 it's a heart breeze, are gonna fall. And what do you do, one, my darling young one? And what do you do, one, my blue-eyed son? And what do you do, one, my darling young one? And what do you do, one, my blue-eyed son? Cara berpikir kita menentukan level consciousness kita. Coba di challenge. Cara berpikir ya, cara berpikir. Nanti saya ada berapa jenis berpikir cara berpikir. Jadi, yang bisa menghilangkan stres itu apa? Consciousness. Orang yang kesadarannya rendah, wah penuh fear dia. Orang yang kesadarannya tinggi, damai dia. Gak macet juga damai. Orang kalau level kesadaran 400, dia pakai reason tadi. Seperti kawan-kawan tadi sebagian besar tuh bagus, sebagian besar. Gimana cari jalan? Ibu Rini pikiran besar tuh, karena dia cerita kalau jalan macet, dia berhubungan tuh.
dengan joy. Jalan macet malah joy kan, bro. Pikiran besar. Ada orang jalan macet ngomel dia. Saya ngomel. Tukang ngomel. Saya kalau naik pesawat ada turbulensi, waduh saya takut banget. Stresnya luar biasa. Bikin nol bisa nggak di pesawat? Saya pernah coba, nggak bisa. Ya. Nggak bisa atau nggak mau? Saya mau, tapi Oke, mau. Kalau mau harus tahu cara berpikirnya dulu. Nah, itu pikiran kecil tuh yang barusan. I'm not pointing the finger ya. Tapi itu ide itu benar nggak? Ada pikiran kecil, ada pikiran average, ada pikiran great. Setuju dulu nggak itu? Nah, coba Pak. Setuju, Pak. saya nggak setuju. Oke. Kecil buat si A, tapi buat si B besar. Sehingga responnya juga berbeda. Jadi bukan kita nggak bisa bilang, oh kamu level consciousness-nya rendah. Nggak bisa dibilang begitu. Bisa, kenapa nggak bisa? Ada map kok, itu research 29 tahun. Orang yang penuh fear, consciousness-nya cuma 100, itu aja. Orang yang punya joy 525. Itu research 29 tahun di Harvard, di Hopkins. Jadi sepenuhnya yang kecil, yang sedang, yang besar itu bukan di orang lain gitu. Bukan kita menilai orang lain, tapi Nah, kita nggak judge dalam orang diri lain. kita. Bisa. Masing-masing punya level of consciousness. Tapi secara grup kan ada average-nya berapa gitu. Saya mengharapkan level consciousness kita minimum 400. 400 itu reason. Di atas 400 itu 500 love. Di atas 500, 525 joy. Kita menerjemahkan mind itu di Urantia itu batin, ya. Sometimes pikiran. Mind itu kan apa? Terjemahannya sebenarnya apa tuh? Pikiran, pemikiran, apa? Mind itu apa? Infinite mind spirit. Atau Akashic record lah yang ada mind. Apa tuh? Saya pernah kasih kan definisinya untuk kita bicara Akashic. Di mana semua pikiran yang udah ada di masa lalu dan yang akan ada di masa depan, semua ada di situ. Jadi ada pikiran yang original dari kita nggak? Orang dapat ilham, E sama dengan MC kuadrat, itu pikiran dia atau sudah ada di situ? Kalau gitu sudah ada di sana. Jadi tidak pernah ada invention, tidak pernah ada, kita hanya discovering aja. Karena Tuhan kan maha ada, semua sudah ada. Semua sudah ada, sudah tersedia di situ. Ini the secret ya, ini secretnya saya mau kasih. Tapi kalau cara berpikir kita kecil, kita nggak bisa dapat gitu pikiran. Pikiran is a noun kan? Is a noun ya Bu ya, Ibu Rini, Grace? Ya. Is a noun, Pikiran. benda. Ya, kata benda. Kata benda, is a noun, pikiran. Emangnya saya berpikir bisa begini? Bikin musik, wah ini siapa yang ngarang? Musik saya ngarang. Udah ada di sana. Semua yang kita bikin itu, semua itu universal mind. Semua itu universal mind. Universal itu ada segala macam informasi itu, segala. Jadi kalau kita berpikir kecil ya kita dapatnya kecil.
Kita berpikir sedang, dapatnya sedang. Kita berpikir great, kita dapatnya great. Nah, itu menentukan level consciousness kita. Kalau kita berpikirnya great, ada stres nggak? Ada lagi stres kalau berpikirnya besar. Difficulty bisa buat kita stres nggak kalau gitu? Enggak dong Pak. Enggak juga. Bisa enggak, tapi umumnya kan iya, bikin Ya, itu stres. cara berpikir. So you have to think great, always think great. Misalnya gini ya, di Urantia dibilang, untuk orang yang penuh fear, maka semua difficulty, semua hambatan itu menjadi problem besar dan dia akan mati. Untuk orang yang rata-rata, semua problem dari luar dan dari dalam dianggap sebagai tantangan. Betul? Ya. Tapi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang yang tahu anak Tuhan, simulasi, is a game. Itu ada di Urantia. It's not my word. Saya mengharapkan level consciousness kita minimum 400 itu reason. Saya melihat apa yang Pak Richard lakukan ini malam ini itu sebetulnya ini saya menyadari melihat pola bahwa ini it's a part of your push ya to our in a positive way to push our group itu untuk juga masuk ke dalam setidaknya reason gitu. Mungkin saya salah tapi saya punya feeling seperti itu. Betul Bu, menurut saya juga ini sebagai apa ya? Menurut saya ini jadi pengetahuan gitu kan. Menurut saya ini jadi pengetahuan ya, karena ada pengetahuan itu kita bisa mengatasi itu gitu loh. Kayak misalnya pengalaman aja baru kemarin gitu hari Kamis saya dipanggil ke Polda ya. Ada kasus lah di ini saya melihat fenomena rekan-rekan saya tuh begitu stres padahal saya biasa aja gitu pas menghadapi itu gitu loh. Di ruangan yang sempit, di polisi itu kan ruangannya sangat sempit, lalu pada inilah tatapan cukup tajam gitu ya. Tapi dengan ada pengetahuan ini, jadi menghadapi itu ya udah gitu loh, seperti biasa aja. Kemarin ada pertanyaan kritis dari Bu Rini. Dia bilang orang yoga and so on itu escaping kan Bu, bisa jadi escaping, relaksasi itu escaping gitu. Padahal Urantia itu kan mengajarkan kita evolusi. Lalu saya bilang, kenapa kita nggak revolusi? Ya, terus ini kan nanya, apa itu bukan escaping lagi Pak? Betul? Jadi tapi kan belum tahu yang dimaksud revolusi apa kan yang itu revolusi kesadaran, revolusi consciousness. Consciousness harus kita revolusi. Karena dunia sekarang itu selalu berpikir berpenuh fear, berpikir pesimistik, dan kita membangun di atas pikiran-pikiran itu gitu. Ya, itu Dr. Spin, pekerjaan Dr. Spin tadi. Ya, jadi kita harus merevolutionize, kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh supaya kita keluar dari consciousness lama. Einstein bilang gini, satu masalah tidak bisa diselesaikan oleh level consciousness yang sama dengan masalah itu. Oleh orang-orang yang misalnya saya suami istri nih ya, saya punya masalah di keluarga, berarti kan consciousness saya sama consciousness saya menciptakan masalah itu kan. Gak bisa diselesaikan oleh kita kecuali kita punya kesadaran yang lebih tinggi. Betul? Betul. Saya. A problem cannot be solved by the same level of consciousness who created it. It only can be solved with a higher consciousness than that.
Itu famous banget tuh quotation-nya. Einstein. Jadi kalau kita masih punya stres, masih punya difficulty yang sebaiknya dihilangkan aja tuh kata-kata. Saya sudah menghilangkan kata-kata to forgive sudah lama banget. Apa saya forgive orang? Kalau kita nggak ngerti, kita forgive. Seorang punya kesalahan. Ada lagi kata forgive. Kalau di Morontia ada stres nggak, Bro? Ada di Morontia yang memang kesadarannya rendah. Ya di 4841 tuh ya, saya quote-nya. Di Morontia dibilang gini, dalam evolusi dan pengenalan batin itu apa? Pengenalan batin, mind, betul nggak? Perlu diingat bahwa alam semesta itu tidak mekanis ataupun magis. Alam semesta itu adalah suatu ciptaan batin. Jadi diciptakan oleh Infinite Spirit itu kan pakai batin, pikiran dia, betul nggak? Ya. Dan suatu mekanisme hukum, is a law. Ya, alam semesta ciptaan batin. Meskipun dalam aplikasi praktisnya, hukum-hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, seolah ada materi, ada hukum spirit, yang fisik dan yang spiritual. Dibilang itu. Dalam kenyataannya, keduanya itu, yang fisik sama spiritual, hukumnya itu satu, hukum alam. Ya, itu kita lihatnya di 42:11 ayat 1. Kenapa? Kita ini kan batin-batin dalam ruang dan waktu, pikiran-pikiran dalam ruang dan waktu, semuanya di alam semesta ini. Ya, dia tuh diorganisir pikiran itu, ada power director of energy, ada macam-macam. Ya, ada malaikat, ada segala macam kan di ruang dan waktu kita, betul. Itu pun mereka itu tunduk pada mekanisme ruang dan waktu, hukum-hukum alam. Jadi Jesus itu tunduk nggak? Bukan Jesus, Michael Lebadon tunduk nggak pada hukum alam? Ya tunduk lah, pastilah bro. Tunduk pasti. Karena ada yang lebih besar lagi dari dia. Nah, kakaknya Michael itu siapa namanya? Immanuel ya. Immanuel itu apa? Nama lainnya itu apa? Kan ada Lebadon, atau ada yang lebih tinggi lagi dari Lebadon apa tuh? Komandannya lah. Apa komandan, bukan komandannya di atasnya Jesus itu Michael apa? Union of Days, pernah dengar Union of Days? Ya, ya. Union of Days itu Immanuel, makanya disebut kakaknya. Gitu. Tunduk nggak pakai hukum alam dia? Tunduk, karena dia ada di dalam ruang dan waktu. Ini Urantia ya, bukan Richard Klaproth.
Ya, itu kita lihatnya di 42:11 ayat 1. Nah, sekarang kita manusia ini kan beragam-ragam dengan consciousness kita masing-masing kan. Jadi ada satu lautan consciousness kayak ocean. Kita ini individu consciousness. Consciousness saya beda sama consciousness Pak Gun, sama consciousness beda. Tapi kita satu dalam satu ocean. Gitu. Tapi walaupun kesatuan tapi individualized. Paham? Satu individu tapi dalam kesatuan. Alam semesta ini, di universe itu consciousness itu lautan kita tuh ada salah satu di situ. Nah, kita mau jadi titik gelombang yang lebih besar nggak? Sehingga kita jadi di ocean itself. Nah, itu harus pakai pikiran besar. Caranya gimana? Nah, di 4213 dibilang, kemampuan untuk mengamati dan menemukan batin, mengamati pikiran kita dan menemukan batin, nanti menemukan pikiran kita kan. Kita harus amati pikiran kita, menemukan batin kita. Dalam alam semesta itu bergantung sepenuhnya pada apa? Kemampuan kita, lingkup kita, kapasitas dari batin yang menyelidiki. Jadi dari kita pribadi kan. Coba dicatat tuh, 42:11-3 tuh, lihat. Dari tergantung dari saya, kemampuan, lingkup, dan kapasitas dari batin yang menyelidiki, yang melakukan pengamatan tersebut. Pengamatan itu apa? Bahasa Inggrisnya. Observation kan? Observe. Makanya selalu observe pikiran, itu harus di-observe.